Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas tentang bab yang keenam ini, yaitu tentang mutasi, di video pertama saya telah membahas tentang konsep umum dari mutasi, proses kejadiannya, sel-sel yang mengalaminya, termasuk materi genetik yang mengalami mutasi. Nah, materi genetik yang mengalami mutasi kemarin ada dua kan ya, ada mutasi gen, ada mutasi kromosom. Nah, kemarin video pertama baru sampai mutasi gen gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mentuntaskan materi genetik, mutasi materi genetik yang kedua yaitu mutasi kromosom gitu ya. Baik, kita masuk. Nah, ini dia yang kemarin ada mutasi gen, yang kedua ada mutasi kromosom. Nah, kita akan lanjutkan ke mutasi kromosomnya seperti apa gitu ya. Oke, baik. Nah, berbicara mutasi kromosom nanti tidak akan jauh sebetulnya mah pembahasannya seperti halnya kita membahas mutasi gen gitu ya. Hanya ketika berbicara mutasi kromosom, maka mutasi ini dia mutasi yang mengalami perubahannya itu jelas. Pasti di mana yang berubah itu adalah materi yang ada di dalam kromosom. Berarti melibatkan lebih banyak daripada mutasi gen gitu ya. Ini dia berdampak lebih besar daripada mutasi gen. Itu yang pertama. Yang kedua, konsepnya adalah mutasi kromosom itu dia dapat terjadi karena adanya perubahan struktur dari kromosom itu sendiri, atau bisa juga mutasi kromosom ini diakibatkan oleh perubahan jumlah kromosom. Jadi bisa struktur dari kromosom yang berubah atau dari jumlah kromosomnya yang berubah. Dua hal ini adalah penyebab adanya mutasi kromosom. Nanti satu persatu akan kita bahas ya. Bagaimana kalau strukturnya berubah, bagaimana kalau jumlahnya yang berubah gitu ya. Nanti kita akan membahasnya. Oke, selanjutnya. Nah, efek dari adanya mutasi kromosom ini yaitu lebih besar daripada ketika terjadi mutasi gen. Jelas gitu ya. Berarti kan kalau mutasi kromosom di dalamnya banyak ribuan bahkan triliunan gen gitu ya. Gitu. Pasti lebih besar efeknya daripada mutasi gen. Sehingga tampak ada perubahan pada fenotip. Berarti kalau mutasi gen itu sudah sampai kelihatan bisa dilihat oleh mata kita gitu ya. Kenapa? Sebab fenotipnya berubah gitu ya. Atau bahasa kitanya penampakan yang dilihatnya itu kelihatan banget gitu. Ada perubahannya gitu ya. Berbeda dari kalau manusia itu berarti dari manusia pada umumnya gitu ya. Kelihatan gitu. Gitu. Kalau gen kan terjadinya di dalam, yang berubah kan asam amino dan protein, kita nggak bisa lihat. Tapi kalau mutasi kromosom ini dia fenotipnya berubah, kelihatan gitu ya. Oke, itu konsepnya. Terus nanti kita akan membahas bagaimana di mutasi kromosom yang pertama jika dilihat dari perubahan struktur kromosom. Gitu ya, tadi kan diakibatkan bisa oleh struktur, bisa oleh jumlah. Nah, kita ke struktur dulu gitu ya. Kalau mutasi kromosom akibat dari perubahan struktur kromosom gitu ya, artinya kromosomnya tetap baik gitu ya. Dia kromosomnya mah baik gitu ya. Namun isi dari kromosomnya yaitu gen gitu ya, terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalamnya. Jadi dari penampakannya mah oh sama ya, tetapi ternyata kalau dari perubahan struktur itu terjadi perubahan yang sangat banyak pada kromosom, yaitu di dalam gen, di dalam kromosomnya yaitu gennya gitu ya. Terjadi perubahan yang sangat banyak. Misalkan terjadi karena adanya delesi atau penghilangan yang sangat banyak, penghapusan sangat banyak gen, atau duplikasi atau penggandaan secara banyak gennya gitu ya, atau translokasi terjadi perpindahan gennya sangat banyak, atau inversi terjadi perubahan posisi gitu ya, atau katenasi. Jadi kromosomnya dia melingkar gitu ya. Ini adalah akibat-akibat dari adanya perubahan dari struktur kromosom. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, baik. Yang pertama, delesi. Berarti kalau delesi berarti kita kan berbicaranya mutasi kromosom. Berarti yang digambarkan kan ini kromosom gitu ya. Ini lengan yang kiri, ini lengan yang kanan. Berarti tidak berbicara gen kalau yang ini gitu ya. Tidak berbicara purin dan pirimidin secara sederhana. Berarti kalau ini berarti maksudnya apa? A, B, C, D. Berarti A itu dia mengandung ribuan bahkan jutaan gen. B juga mengandung ribuan bahkan jutaan gen termasuk C sampai H
itu dia mengandung ribuan bahkan jutaan atau triliunan gen. Gitu kan ya. Nah, akibatnya kalau terjadi delesi misalkan, terjadi penghilangan pada kelompok D misalkan gitu ya. Ini kan ribuan yang hilang, akibatnya dia berubah jadi A, B, C, E gitu ya. Oh, bisa terjadi gitu ya. D-nya hilang, bisa terjadi perubahan yang signifikan, berbahaya. Delesi, penghilangan gitu ya. Yang kedua ada duplikasi. Misalkan kalau duplikasi ini gen yang normal misalkan ya, mau terjadi duplikasi di B dan C. Jadi akibatnya jadi seperti ini, jadi panjang lengannya. BC, BC lagi gitu ya. Lengannya sebelah kiri jadi memanjang. Kenapa? Sebab akibat dari adanya duplikasi dari kelompok pada kromosom tertentu gitu ya. Ini B dan C, dia di dalamnya ada ribuan gen masing-masingnya. Diduplikasi ribuan gen itu. Akibatnya kromosom di lengan yang kiri menjadi lebih panjang. Itu dia duplikasi ya. Oke, kalau inversi ya, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Ini yang sedikitnya dulu aja. Inversi itu konsep sederhananya adalah perubahan posisi. Contoh, ini gen yang normal A, B, C, D, E. Coba lihat gitu ya. Dia akan berubah jadi A, D, C, B, E. Berarti kan ini ada posisi-posisi yang berubah gitu ya. Nah, harusnya A, B, C, D, E, yang ini. Nah, jadi A, D, C, B, E. Ini dia terjadi perubahan posisi pada kelompok-kelompok gen tertentu gitu ya. Akibatnya juga berbahaya. Nanti ada yang satu lengan, ada yang dua lengan. Nanti di slide selanjutnya saya bahas ya. Intinya inversi itu dia perubahan posisi gitu ya, letak gitu. Nah, yang selanjutnya ada translokasi. Translokasi pun nanti kita akan bahas. Translokasi secara umum adanya perpindahan dari satu lengan kromosom ke lengan kromosom yang lain. Artinya, ini yang bawah nih ada yang pindah ke atas, gitu ya. Dari atas ada yang pindah ke bawah. Ini perpindahannya berarti kalau translokasi melibatkan dua kromosom yang berbeda. Ini kromosom yang pertama, ini kromosom yang kedua. Kalau melibatkan dua kromosom, maka itu dia disebut sebagai translokasi, gitu ya. Seperti itu konsepnya. Terus ada tambahan nih tentang inversi dan translokasi, termasuk ada satu tambahan jenis mutasinya. Yang pertama ada yang disebut sebagai katenasi, gitu ya, ini tambahannya. Nah, ini kromosom dalam keadaan apa namanya berpasangan. Nah, katenasi terjadi akibat adanya pelingkaran lengan-lengan pada kromosom, jadi membulat gitu ya. Si kromosomnya itu dia jadi membulat seperti ini. Pembulatan ini dia disebut sebagai katenasi. Tapi katenasi dia sebelumnya juga ada yang melakukan proses translokasi dulu, perpindahan gennya. Nah, ketika terjadi translokasi, lalu ada juga dia setelah translokasi beres terjadi, lalu dia terjadi proses apa namanya pelingkaran atau pembulatan pada lengan-lengan kromosom gitu ya. Intinya katenasi itu terjadi lengan-lengan kromosomnya itu membulat gitu ya, melingkar. Itu yang pertama. Yang kedua tadi inversi yang saya ceritakan bahwa ada dua konsep gitu ya. Jika melibatkan satu lengan terjadi perpindahan gennya, kelompok gennya, maka dia disebut sebagai parasentrik. Misalkan A, B, C, D, E. Dia berubah jadi A, D, C, B, E. Satu lengan aja. Lengan yang kanannya FGH ini tidak berubah tetap. Maka disebutnya parasentrik. Tetapi ketika melibatkan dua lengannya, yang kiri pindah ke lengan yang kanan pindah ke lengan yang kiri, gitu ya, melibatkan dua lengan perpindahannya, maka dia disebut sebagai perisentrik, gitu ya. Perubahan posisinya melibatkan dua lengan, itu dia disebut sebagai perisentrik, gitu ya. Terus ada contoh yang lain, tadi translokasi, seperti ini kalau translokasi, gitu ya, boleh diperhatikan. Ini ada gen normal A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Terus dia ternyata ada temennya kalau translokasi kan melibatkan dua kromosom yang berbeda gitu ya. Ini MNO, C, D, E. Oh, ini sudah terjadi perubahan. Ini ya. MNO, P, Q, R. Nah, ini dia terjadi perpindahan gitu. Coba lihat sama kalian gitu ya. Nah, ini di lengannya MNO di sebelah kiri, AB di sebelah kiri. Terjadi perpindahan AB pindah ke kiri kromosom yang lain, MNO pindah ke lengan kiri dari kromosom yang lain gitu ya. Kalau terjadi perpindahannya di satu lengan yang sama yaitu di kiri gitu kan ya, maka dia disebutnya sebagai translokasi resiprok gitu ya. Gitu. Artinya lengan yang kanannya kan masih tetap sama.
ya. Tetapi ada yang disebut sebagai translokasi Robertsonian gitu ya. Kalau yang ini seperti apa? Perhatikan. Ada gen A, B, C, D, F gitu ya. Ada kromosom yang kelompok gennya itu F, E, F, G, H, Q misalkan gitu ya. Lalu ternyata jadi seperti ini. Coba lihat sama kalian. Set jadi berubah jadi A, B, C, D gitu ya. Lalu bergabung dengan lengan kiri dari kromosom yang lain E, F, G, H gitu ya. P dan Q-nya menghilang gitu ya. Nah, P itu dia akan bergabung dengan Q sebetulnya ya, bukan menghilang. P bergabung dengan Q. Ini jadi seperti ini. Jadi lengan yang kiri dari kromosom yang lain bergabung dengan lengan kiri dari kromosom yang lain. Maka ini disebut sebagai translokasi Robertsonian gitu ya. Itu dia tambahannya. Oke, itu mengenai perubahan struktur pada kromosom yang mengakibatkan terjadinya mutasi kromosom ya. Oke, yang kedua, mutasi kromosom itu diakibatkan oleh adanya perubahan jumlah pada kromosom. Yang kedua, ini penyebabnya. Nih, dapat terjadi karena peristiwa pindah silang, nah ini nih, pindah silang, ataupun gagal berpisah. Dua proses inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah kromosom pada suatu organisme. Berbahaya ini kan ya. Kalau merubah bisa merubah total, morfologinya pun bisa berubah, ya, atau fenotipnya bisa berubah. Saat pembelahan sel dan rekombinasi DNA karena peristiwa persilangan, transformasi, transduksi, atau buatan. Ini bisa berbahaya. Ya. Oke, kita akan lihat. Nah, contoh perubahan jumlah kromosom dibedakan nanti kita pembahasannya ada dua. Jadi mutasi kromosom bisa diakibatkan oleh aneuploidy atau aneuploidy, ada juga yang diakibatkan oleh polyploidy atau euploidy gitu ya. Nanti kita akan bahas masing-masingnya ya. Oke, yang pertama yang diakibatkan oleh aneuploidy atau diakibatkan oleh aneuploidy gitu ya. Oke. Dia itu merupakan variasi jumlah kromosom gitu yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah kecil kromosom tetapi tidak berlangsung pada seluruh genom. Nah, ini kata kuncinya. Jadi aneuploidy itu atau aneuploidy itu terjadi pengurangan atau penambahan pada jumlah kromosom tetapi tidak seluruh genom. Maksudnya apa? Misalkan tidak mengubah keseluruhan genomnya. Genom itu gen atau kromosom yang ada di tubuh kita gitu ya. Tidak seluruh gennya berubah, tidak gitu ya. Tapi hanya beberapa yang ada di dalam tubuh gitu ya, baik pengurangan ataupun penambahan gitu ya. Itu dia aneuploidy, tidak mengubah, tidak berlangsung pada seluruh genom pengurangan dan penjumlahannya. Oke. Aneuploidy terjadi akibat adanya peristiwa anapase lag dan juga non-disjunction pada saat pembentukan gamet gitu ya. Jadi penyebab aneuploidy, penyebab pengurangan atau penambahan kromosom yang tidak melibatkan seluruh genom itu diakibatkan adanya anapase lag gitu ya. Apa? Nanti kita akan lihat gitu ya. Jadi bisa jadi sel anapase itu kan proses pengangkatan, penarikan gitu ya. Kalau penarikan di sini gagal, nanti sel yang dihasilkan itu ada yang kelebihan, ada yang kekurangan atau non disjunction, gagal berpisah, gitu ya. Oke, pada saat pembentukan sperma atau saat pembentukan ovum kita akan bahas. Oke, contoh yang pertama, anapase lag gitu ya adalah tidak terikatnya salah satu kromatid pada saat benang gelondong di tahapan fase meiosis 1. Tuh kan, ketika seharusnya dia kromatid itu memisah pada anapase 1 itu sebagian tertarik ke bawah dan sebagian tertarik ke atas, ini salah satu kromosomnya tidak terikat oleh benang spindle. Akibatnya apa? Kromosom di bagian tertentu tertarik seluruhnya ke bawah gitu ya. Akibatnya sel yang di atas kekurangan dan sel yang di bawah kelebihan gitu ya. Itu dia anapase lag gitu ya. Nah, kalau non disjunction atau gagal berpisah adalah tetap melekatnya kromatid pada benang gelendong pada tahapan anapase 1 gitu ya atau pada anapase 2. Jadi ada benang spindle-nya mah melekat, tetapi si benang spindle-nya itu
tidak menarik gitu ya, tidak menarik kromatid ke salah satu kutub. Akibatnya dia malah mengikuti pergerakan pada satu benang gelendong yang lain gitu ya. Misalkan yang bawah narik, benang gelendong yang atas tidak narik, malah dia ikut ke bawah. Akibatnya tetap kelebihan dan kekurangan gitu ya. Itu dia. Kita akan lihat dari segi gambar. Ini dia non disjunction gitu ya. Tuh gagal berpisah. Ini misalkan gagal berpisah, di sini ada ininya apa, benang spindle-nya, tapi dikarenakan benang spindle yang ini tidak menarik kromosom yang satu, akibatnya dia tertarik ke bawah. Apa yang terjadi? Nanti yang sel yang satu kelebihan, sel yang kedua kekurangan, gitu ya. Kalau kekurangan bahaya, gitu ya. Nah, sel yang diakibatkannya bisa berbahaya, gitu ya. Itu di meiosis 1. Kalau meiosis 2 pun sama, gitu ya. Seharusnya terjadi pembagian di sini, ini tidak membagi, akibatnya satu sel memiliki kromosom yang lebih, satu sel dia memiliki kromosom yang kurang, itu kan ya, berbahaya, itu dia. Oke, nah aneuploidy ini dia contohnya itu bisa dalam keadaan monosomi berarti 2N. Kalau sel somatis itu 2N itu kan 46 ya. Minus 1, misalkan 2N minus 1 berarti 46 kurangi 1 berarti jumlahnya jadi 45. Bahaya gitu ya. Kalau 2N plus minus 2 berarti 46 dikurangi 2 gitu ya, berarti 44. Kromosom kita jadi berubah nih. Harusnya 46 sel somatis, ini bisa jadi 45 atau 44. Ada juga yang nambah, berarti 46 ditambah 1, berarti jadi 47. Itu dia trisomi. Jadi bahaya berlebih ini. Kalau yang ini dia berkurang, kalau yang ini dia malah berlebih. Gitu ya. Ini malah berlebih 2, berlebih 3, berlebih 4, dan seterusnya. Ini adalah kelainan-kelainan dari aneuploidy. Bisa mengakibatkan terjadinya perubahan fenotip pada organisme yang mengalaminya. Gitu ya. Oke, beberapa contoh kelainan genetis pada manusia, contoh yang aneuploidy dikarenakan jumlah kromosomnya dia berubah. Oke, yang pertama, ada yang disebut sebagai Down syndrome atau sindrom Down, gitu ya. Dia mengalami trisomi. Berarti kalau dia mengalami trisomi, rumusnya adalah 2N plus 1. Berarti jumlah kromosomnya 47, gitu ya. Nah, pada kromosom autosom, berarti pada kromosom tubuh, gitu ya. Nah, pada nomor berapa? Di nomor 21 berubahnya, gitu ya. Akibatnya kariotipenya jadi 45A XX gitu ya. Kalau di perempuan, kalau di laki-laki 45A XY. Kan harusnya 44 gitu ya, 44A XX kalau normal. Sekarang dikarenakan nambah 1 jadi 45 gitu ya. Nah, rumusnya jadi 47 tadi seperti yang saya sebutkan. Ketika 47 maka dia akan bergejala nampak gitu ya. Apa wajahnya bulat cirinya, mulutnya sering terbuka, IQ-nya dia rendah, kelainan jantung gitu ya, gerak lambat, badan pendek, mata sipit. Lengkap banget ini gitu ya. Ini kelainan pada kromosom nomor 21. Nih, contoh gambarnya seperti ini, Down syndrome. Gitu ya. Nomor 21. Nah, ini dia kelainan. Harusnya ada 2, dia melekat 1. Ini trisomi. Jadi 2N plus 1 gitu ya. Ini dia wajah Down syndrome seperti itu. Oke, yang kedua ada yang disebut sebagai sindrom Edwards gitu ya. Kromosom yang mengalami trisomi berarti sama 2N plus 1 gitu ya. Pada autosom sama berarti rumusnya sama 45A XX kalau pada perempuan, kalau laki-laki XY. Nomor berapa yang kenanya? Bisa 16, bisa 17, bisa 18 kalau Edwards itu. Ya, gejalanya dia hampir sama dengan sindrom Down, tetapi ini yang berbedanya tengkorak dia lebih lonjong, ya. Letak telinga dan rahang bawah rendah, gitu ya, serta mulut kecil. Umumnya dia meninggal pada usia 6 bulan. Jadi pada umumnya sindrom Edwards itu dia meninggal pada usia 6 bulan, gitu ya. Sebab banyak organ yang memang kena, gitu ya, berbahaya. Nah, ini dia contohnya. Dia nomor ini yang kenanya itu di nomor 18 ya. Tuh, ada trisomi, satu melekat. Harusnya kan 2 kromosomnya, ini dia ada 1 timbul gitu ya. Jadi trisomi plus 1 jadi 47 bukan 46. Ini dia penampakannya. Gitu ya. Hasil dari sindrom Edwards. Oke.
Yang kedua itu, yang ketiga nanti ada sindrom Patau. Dia masih sama trisomi, berarti 2n+1, berarti masih sama 45XX atau 45XY gitu ya. Harusnya 44. Jadi 47 jumlahnya. Autosom dia kenanya masih sama ke sel-sel tubuh. Nomor yang kromosom yang kenanya itu bisa 13, bisa 14, bisa 15 gitu ya. Gejalanya lebih parah ini, kemunduran mental, polidaktili. Polidaktili itu yang jarinya lebih dari 5 ya. Tapi ingat di kalian, sindrom Patau biasanya dia memunculkan polidaktili. Tapi orang yang polidaktil belum tentu patau, gitu ya. Itu yang harus kamu perhatikan, gitu ya. Oh, di kelas kamu misalkan ada polidaktil. Oh, berarti kamu patau dong, belum tentu, gitu ya. Jadi maksudnya begini, orang yang patau itu biasanya memperlihatkan polidaktili. Tapi orang yang polidaktili dia belum tentu patau, gitu ya. Memiliki celah bibir, oh ada celah bibirnya gitu ya, kelainan otak, oh jantung juga kena, dan ususnya umumnya meninggal lebih cepat gitu ya, usia 3 bulan. Kenapa? Banyak organ-organ vital yang rusak gitu ya. Oke, ini dia contohnya. Dia contohnya dikena ke nomor 13. Ini harusnya sepasang jadi nambah satu trisomi ya. Gitu dia. Ini penampakannya hanya matanya satu gitu ya. Ini ada telinga tapi tidak lubangnya. Ini juga pembentukannya tidak sempurna yang gambar di bawah. Ya, itu dia sindrom Patau. Terus yang keempat ada yang disebut sebagai sindrom Klinefelter gitu ya. Apa itu dia? Nah, kalau yang ini dia trisomi tetapi trisominya itu berbeda. Apa berbedanya? Coba lihat sama kalian gitu ya. Nah, yang kenanya itu adalah kromosom kelamin bukan somatis. Jadi, belakangnya yang kena. Misalkan ini 44A atau 22AA gitu ya. Sama nulisnya dengan 44A juga sama. Itu boleh. Nah, di sini di belakangnya di gonosomnya, di kromosom kelaminnya, gitu ya. Harusnya XY kalau laki-laki, kalau perempuan XX, ini mah jadi XXY gitu ya. Tapi berarti ada Y-nya, berarti Klinefelter hanya terjadi pada laki-laki gitu ya. XXY gitu. Jadi tetap jumlah kromosomnya 47 sebab trisomi. Gejalanya dia pria. Kenapa pria? Jelas ada Y gitu kan ya. Nah, tetapi memiliki ciri wanita, flamboyan berarti ya. Misalnya buah dadanya membesar atau ginekomastis, ada yang testisnya tidak berkembang. Berarti kalau testisnya tidak berkembang, biasanya dia steril, gitu ya, gitu. Contoh, ini dia contohnya, gitu ya. Kenanya pada gonosom atau kromosom kelamin, harusnya 2, ini nambah 1 trisomi, gitu ya. Nah, ini dia kalau laki-laki dia payudaranya berkembang, tapi bukan karena gendut kalau yang ini mah ya, memang payudaranya berkembang secara alamiah dan dia memiliki sifat-sifat perempuan gitu ya, flamboyan. Gitu. Itu sindrom Klinefelter gitu ya. Oke, terus ini diakibatkan seperti ini, berarti X dari perempuan bergabung dengan sperma XY itu jadi XXY gitu ya. Atau perempuan opumnya ada 2 bergabung bertemu dengan 1 Y sperma dari laki-laki gitu ya. Oke. Yang kelima, nah, ini dia yang kelima, ada kelainan manusia akibat aneuploidi itu. Yang kelima itu adalah sindrom Turner, gitu ya. Nah, kalau ini dia bukan trisomi, tapi dia monosomi. Berarti kalau monosomi 2n+1, berarti jumlah kromosomnya itu 45. 46 kurang 1, gitu ya. 45. Tuh, ini dia 45. Pada perempuan ini mah gitu ya, di mana kromosom X sel kelaminnya tidak mempunyai pasangan. Jadi harusnya 22AA atau 44A plus XX. Kalau perempuan ya, sekarang X-nya satu nggak ada, jadi X0 gitu ya. Akibatnya jumlah kromosomnya jadi 45 gitu ya, nggak ada satu. Ini adalah Turner. Nah, cirinya ini pada perempuan, awas ya. Cirinya jenis kelamin perempuan jelas. Nah, tetapi ovariumnya tidak tumbuh. Berarti kalau ovariumnya tidak tumbuh, sindrom Turner dia steril, ya. Tubuhnya pendek dan kulit lehernya sangat kendur gitu ya. Jadi kulit lehernya sangat kendur sehingga jika ditarik tampak membentuk seperti sayap, jadi panjang gitu ya. Nah, tapi enggak sayap burung gitu ya. Artinya lebih panjang kulit lehernya dibandingkan orang-orang normal pada umumnya gitu ya. Bisa ditarik gitu. Nah, ini dia contohnya. Oh, harusnya XX kan perempuan, ini mah tunggal, jadi monosomi kekurangan satu. Nah, ini dia kulit lehernya. Dia bisa ditarik gitu ya, ada seperti sayapnya gini. Ya, pada perempuan ini. Sindrom Turner.
Dan yang terakhir ada yang disebut sebagai sindrom Jacob gitu ya. Sindrom Jacob ini dia karyotipenya dia trisomik tapi kenanya ke gonosom gitu ya, ke kromosom kelamin. Yang ini harusnya 22 AA XY kalau laki-laki itu ya, atau 44A plus XY. Sekarang ini jadi XYY, Y-nya ada 2 gitu ya. Penderita sindrom ini memiliki ciri gangguan perilaku dan emosi tidak stabil tuh, emosinya tidak stabil, mudah marah kalau yang ini gitu ya. Gangguan atau keterlambatan bicara. Jadi bicaranya tidak sempurna seperti pada orang yang normal gitu ya, ada gangguan. Hambatan tumbuh kembang dan kesulitan belajar jelas gitu ya. Oke, misalnya sulit membaca, menulis di sekolah gitu ya. Sulit fokus, terus tangannya gemetar atau adanya gerakan tubuh yang tidak disadari. Jadi tiba-tiba bergerak aja tidak sesuai dengan yang dia kehendaki gitu ya. Gigi berukuran besar. Nah, ini ciri khasnya gitu ya, atau makrodonsia. Jadi giginya gede-gede gitu ya, besar-besar. Kelainan tulang belakang, misalkan skoliosis. Biasanya itu ada yang skoliosis. Jadi huruf tulang belakangnya itu dia membentuk huruf S, gitu ya. Ini ada ciri skoliosis, gitu ya. Nah, gambarnya dia seperti ini. Ini mengenai kromosom kelamin, Y-nya ada 2. Nah, ini dia, Y-nya ada 2, gitu ya. Bahaya, gitu ya. Oke, ini dia penampakan orangnya. Orang yang ceket, gitu ya. Baik, gitu. Terus yang kedua ada yang jumlah kromosom itu berdasarkan ada dikarenakan euploidy gitu ya. Sejati ploidy itu berubah benar-benar. Maksudnya apa? Jadi dia melibatkan seluruh genom gitu ya. Kalau yang tadi mah tidak melibatkan seluruh genom, kalau yang ini mah melibatkan. Jadi seperti ini. Nah, kalau euploidy dia variasi sejumlah set dasar kromosom. Jadi genomnya dia seluruhnya berubah gitu ya. Apa yang terjadi? Akibatnya apa? Pada sel tubuh organisme normal jumlahnya itu kan 2N gitu ya, sel tubuh itu. Nah, sekarang seluruh genomnya berubah, berarti bukan lagi 2N gitu ya, jumlah ini dapat berubah. Bisa jadi N, sel somatisnya bahaya. Atau sel somatisnya bisa jadi 3N. Sudah berubah total ini ya, sudah melibatkan seluruh genom. 4N, 5N dan seterusnya gitu ya. Nah, individu yang mempunyai lebih dari 2N atau diploid gitu ya, maka dia disebut sebagai poliploid yang tadi ya contohnya. Ada semangka tanpa biji gitu ya. Kalau direkayasa oleh manusia, itu hasil buatan, mutasi buatan gitu. Terus ploid umumnya terjadi pada tanaman dan hewan invertebrata. Jadi memang manusia lebih memanfaatkan itu ke tanaman gitu ya, untuk keperluan kepentingan manusia itu sendiri gitu ya. Tapi kasihan pada tumbuhannya ya. Gitu. Misalkan semangka tanpa biji bagi kita enak gitu, tapi bagi tumbuhan itu dia tidak bisa menghasilkan keturunan ya. Oke, pada manusia poliploid umumnya menyebabkan manusia berusia pendek gitu ya, jadi cepat meninggal. Ya, misalkan pada digini, misalkan dibuahinya 2 sel telur gitu ya, yang terlindungi dalam satu plasma oleh satu sperma. Ini kan aneh, gitu kan ya, bahaya. Atau ada diandri, dibuahinya sel telur oleh 2 sperma. Ini juga kan jarang, gitu ya. Nah, kalau terjadi, maka manusia tersebut dia bisa memiliki usia yang sangat pendek, gitu ya, mutasinya fatal. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi pada tanaman kalau polyploid gitu ya, di euploidy. Before nih sebelum ada bijinya. Nah, sekarang memakai teknik mutasi polyploid gitu ya. Nah, setelah dimutasikan ternyata dia tidak ada bijinya gitu ya. Ini untuk manusia mah enak-enak aja kan ya. Oke. Nah, contoh yang lain, ini dia alpukat tanpa bijinya. Lihat, untung banget kalau kita beli alpukat ini gitu ya, tanpa biji. Kan biasanya alpukat bijinya yang besar ya. Sekarang untung banget. Atau strawberry gitu ya. Ini tadi sudah jeruk. Ini dia pepaya tanpa biji, enak pas mengupas udah langsung bersih ya. Ada semangka juga tanpa biji, ini dia anggur. Enak, anggur juga tanpa biji ya bagi kita. Bagi tumbuhan sendiri dia jadi mandul gitu ya, tidak menghasilkan keturunan gitu. Nah, yang terakhir dalam pokok bahasan ini, yang terakhir itu ini adalah tentang mutasi kromosom. Sudah selesai mutasi kromosom seperti itu. Dan yang terakhir pembahasan pada mutasi itu adalah tentang penyebab-penyebab adanya mutasi, gitu ya. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan mutasi? Yang pertama, nanti ada yang disebut sebagai faktor internal. Contohnya kesalahan metabolisme ini yang ada di dalam organisme itu sendiri.
atau kesalahan-kesalahan replikasi DNA di dalam proses pembentukan DNA gitu ya. Terus ada faktor bahan kimiawi dari eksternal nih, berarti dari luar nih. Bahan kimiawi bisa berupa DDT, pestisida gitu ya, hidroksil amin gitu ya, kolkisin, ada gas mustard gitu ya, ada apa namanya? Kafein, ada nano NO NaNO 2 gitu ya, ada gas metan, ada digitonin gitu ya. Ini adalah eksternal yang mempengaruhi gitu ya dari jenis bahan kimiawi. Nah, kalau yang sering kenal kita oleh para petani itu dia kolkisin gitu ya, yang tadi dalam poliploidi. Terus ada dari bahan fisika dari luar itu, eksternal itu gitu ya, bisa dari sinar X, sinar gamma, ya isotop radioaktif, sinar ultraviolet atau suhu tinggi ini pun dia mengakibatkan adanya menyebabkan mutasi gitu ya. Oke, kalau dari bahan biologis jelas ada bakteri dan virus. Ini bahaya, bisa jadi senjata biologis kan ya, yang susah untuk kita kendalikan, gitu ya. Nah, bisa dilihat kucingnya, ini kucing juga dia hasil mutasi, ini bermutasi kucingnya, matanya yang satu biru, yang satu ada hijau kekuningan, gitu ya. Ini dia unik, gitu ya, hasil dari mutasi ini juga. Gitu. Itu saja yang bisa disampaikan pada pokok pembahasan tentang mutasi, gitu ya. Nah, jadi sudah beres, saya buatkan dua video dalam pembahasan mutasi ini. Yang satu konsep mengenai mutasi gen, yang kedua konsep mengenai mutasi kromosom. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.